kabar Anda? Saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah! Hari ini memang sedikit berbeda, sedikit aja ya. Tolong kasih waktu AQ untuk lagi menata mental. Jadi syutingnya ini adalah di rumah aja. Tapi tenang, karena kita pasti akan menghadirkan berita-berita yang hot terkini. Buktinya, pojokan tetap ada, karena kita akan membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa? Berita hot hari ini datang dari Baim Wong, aktor sekaligus YouTuber berusia 40 tahun ini namanya dipakai oknum tidak bertanggung jawab untuk penipuan. Hal itu diketahui bapak satu orang anak ini dari kerabat dekatnya setelah salah seorang netizen membuat tulisan bahwa konten pilih random menang 100 juta miliknya telah digunakan untuk menipu dengan cara diedit dan seolah-olah korban memang video call bersama Baim, Paula, serta Kiano, namun yang membuat curiga adalah pelaku meminta uang tebusan serta menanyakan alamat korban. Tak tinggal diam, Baim pun meminta kepada korban yang sudah tertipu serta transfer uang ke pelaku untuk mengirim bukti kepadanya dan akan menangkap pelaku karena dinilai Baim sudah keterlaluan. Banyak netizen yang mendukung Baim untuk mengusut tuntas kasus ini, ada juga yang menyarankan agar video Baim diberi watermark atau tanda, namun ada yang bilang jika bantu orang jangan dipamerin, lebih baik buat konten yang lain. Tak hanya Baim Wong, beberapa artis di Indonesia juga pernah namanya digunakan untuk penipuan, seperti Sandra Dewi, aktris berusia 37 tahun ini namanya digunakan oleh oknum penipu yang mengaku berasal dari tim endorse artis dan bertanya kepada korban tentang hasil promosi barang yang seolah dilakukan Sandra Dewi. Lalu ada Inul Daratista, pedangdut yang mengawali karir sejak tahun 2000-an ini namanya pernah digunakan untuk menipu dengan modus meminta bantuan dana sosial hingga meminjam uang. Dan yang terakhir ada Angel Karamoy yang nama serta fotonya digunakan untuk menipu di Facebook dengan modus meminjam uang. Bagi kalian yang mendapat pesan atau telepon yang berisi undian ataupun giveaway, harap hati-hati ya, pastikan itu memang benar atau hanya penipuan. Baik pemirsa, berita pertama atau hal apa yang pertama akan kita bahas, kita akan menghadirkan deretan-deretan artis-artis ya. Ini bukti bahwa artis itu juga manusia. Manusia yang kadang-kadang berteman, akrab, deket, photoshoot bareng. Tapi di satu sisi juga kadang-kadang mereka juga bisa refleks, salah paham, kesel-keselan. Itu biasa ya, sama kan kayak kita manusia biasa. Contoh nih adalah yang terbaru adalah gesekan antara Olla Ramlan dan Nindi. Iya kan, dulu padahal nih dulu ya, kita flashback aja ya. Dulu tuh mereka deket banget, sering pergi bareng. Bahkan sesaat sebelum mereka itu terjadi gesekan, itu mereka kan pergi bareng ke Bandung, katanya Olla ya. Dan bahkan di Bandung itulah Olla tahu, atau sesudah dari Bandung, Olla tahu bahwa Nindi katanya ngomongin dia di depan ibunya. Kita lihat yang berikut ini. Karena kan aku mendengar semua yang dia katakan. Kamu mendengar semua yang dia katakan gitu. Aku mendengar semua recording yang dia katakan itu. Jadi itu benar, emang kamu pernah dengar? Dengar. Oke. Aku kerja keras buat semuanya. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomongin, oh Olla kan ini, Olla kan itu ya. Mana buktinya dong? Sini. Sementara kan aku sama Nindi sebelum rekaman itu terjadi, sebelum rekaman itu aku dengar, aku lagi di Bandung sama Nindi. Terus tiba-tiba aku mendengar rekaman itu ya, ini dia berusaha untuk kontak aku segala macam untuk konfirmasi, tapi sementara aku mendengar semuanya gitu. Nah, kita udah pernah mengundang Olla Ramlan ya. Olla Ramlan bahkan sudah diwawancara di berbagai acara talk show, di infotainment juga. Pokoknya intinya Olla Ramlan itu merasa kecewa, sedih, dan dia cerita waktu datang ke acara Rumpi bahwa Nindi itu udah berusaha menghubungi dia, tapi Olla sendiri belum meluangkan waktu untuk bertemu sama Nindi. Aku nggak tahu deh kalau hari ini apakah udah ketemu, tapi kayaknya sih belum ya kan. Dan sementara kalau Nindi ditanya sama netizen di live Instagramnya, dia selalu bilang bahwa hubungannya sama Olla baik-baik aja. Ya mudah-mudahan sih akan baik-baik aja ya. Banyak juga netizen yang berkomentar, pasti ada kompor di antara mereka. Wah. Ya itu kan juga biasa ya, manusia juga gitu kan. Kita kalau berteman pasti ada satu yang jadi provokator, atau satu yang jadi kompor, atau ya orang lain yang menjadi kompor dan provokator. Ya begitulah hidup. Coba kita lihat seperti apa sih kekecewaannya si Olla itu, apa intinya, apa sih yang diomongin, dan tanggapan Nindi bagaimana? Mau di videoin terserah, nggak masalah. Cuma kan ini aku kedapat tantangan itu merekam pembicaraan aku, keluarga aku, ibuku sama kakakku. Karena memang kebetulan lagi aku nggak
kan itu hal yang nggak baik ya. Kedapatan tangan pasti kan aku interogasi dong gitu loh. Jadi pas setelah udah aku interogasi, aku tanya, kamu buka-buka berangkas saya nggak? Iya gitu. Jadi atas dasar itulah yang akhirnya aku membuat aku jadi, oh ya udah saya bicara aja deh. Buka aja. No, enggak, aku nggak ada apa-apa sama Mami Ola. Nggak. Allah Maha tahu, yes, exactly.